Hari ini, saya menginjakan kaki di kelenteng Talang untuk menjawab keingintahuan saya tentang tempat ini, sekaligus belajar tentang kearifan lokal yang dijalankan. Nama Talang konon berasal dari nama Loatang yang berarti orang besar atau tuan besar. Kelenteng ini juga dikenal sebagai Kelenteng Sohbon Panggesoh. Kelenteng Talang terletak di Kampung Prabon, Lemah Hungkuk, Kota Cirebon. Bangunan ini didirikan pada 1450 Masehi oleh Tan Sam Chai. Sejarah kelenteng ini menunjukkan multikulturalisme di Cirebon. Pada awalnya, Kelenteng Talang merupakan kantor perwakilan perdagangan dari negeri Cina. Dahulu, bagian depan kelenteng ini dekat dengan lautan sehingga memudahkan untuk keluar masuknya barang. Kemudian, kelenteng ini difungsikan sebagai tempat ibadah masyarakat Muslim Tionghoa. Seiring berkembangnya masyarakat Muslim, mereka membuat tempat ibadah sendiri di Sembung. Kemudian beralih menjadi tempat ibadah Konghucu hingga saat ini. Pada bagian samping ruangan terdapat silsilah kepengurusan Kelenteng Talang ini. Baru menjadi tempat ibadah itu tahun sesudah kemerdekaan, kurang lebih 1948 atau 1949, antara itu, setelah merdeka. Jadi baru dipakai di sini, karena tadinya sudah lama nggak berfungsi, jadi oleh orang-orang Konghucu digunakan tempat ibadah Konghucu. Nah, pada waktu Cheng Ho hadir ke sini, menurunkan anak buahnya, memang banyak yang beragama Islam, sehingga sering tempat ini dijadikan untuk sholat. Kelenteng Talang ini mulai beroperasi menjadi tempat ibadah umat Konghucu mulai dari tahun 1948 atau 1949. Ada beda. Kalau ini kelenteng Konghucu. Jadi kalau kelenteng Konghucu itu yang diajarkan itu adalah ajaran agamanya, pendidikan keagamaannya. Kalau di kelenteng-kelenteng lain itu hanya sekedar untuk bersembahyang pada dewa-dewa. Kalau di sini nggak ada dewa-dewanya. Yang ada itu misalnya di sebelah sana, Hok Tek Cheng Sin. Hok Tek Cheng Sin itu karuhun setempat, nenek moyang setempat yang kita hormati. Karena orang Tionghoa itu setiap datang ke suatu tempat harus punya aturan tata susila, sopan santun. Jadi harus permisi kepada karuhun setempat. Cuma kan nggak tahu karuhun setempat itu siapa. Akhirnya dirikanlah patung yang menurut gambarannya dia. Itu agama Islam kan di Indonesia kan belum ada waktu itu. Jadi terbatas pada orang-orang Cina yang datang diturunkan ke Cirebon ini. Jadi Cheng Ho itu orang Muslim. Jadi banyak anak buahnya yang dibawa keliling keluar negeri itu, banyaknya orang-orang Muslim. Jadi banyak yang diturunkan sebagai petugas. Filosofi dari pintu lingkaran merah putih melambangkan tentang hal positif dan negatif. Bahwasannya selalu akan ada kebaikan dalam keburukan, dan akan selalu ada keburukan dalam kebaikan dalam kehidupan manusia. Pintu ini juga melambangkan laki-laki dan perempuan. Patung monyet ini merupakan simbol peringatan kepada manusia. Yang tidak suci jangan dilihat, yang tidak suci jangan didengar, yang tidak suci jangan diucapkan, dan yang tidak suci jangan ditindak. Intinya,
Patung monyet ini dijadikan sebagai reminder bagi umat manusia untuk menjauhi perilaku yang tidak baik. Dewi perempuan ini merupakan sosok ibu dari Konghucu, di mana Kong adalah sebuah marga dan Hucu yang memiliki arti guru. Ini adalah tempat pembakaran kertas doa yang merupakan sebuah tradisi. Mereka melakukan pembakaran kertas ini setelah sembahyang. Pembakaran kertas ini bukan sebuah ajaran agama Konghucu, melainkan hanya sebuah tradisi. Pada dinding ini terdapat gambar saat ibu Konghucu dan suaminya memohon untuk diberikan keturunan. Karena dilihat dari segi umur, suaminya sudah tidak muda lagi, dan mereka memohon untuk diberi keturunan sebagai penerusnya. Di kelenteng ini terdapat 3 malaikat penjaga bumi, daratan, laut, dan udara. Malaikat bumi Hok Tek Cheng Sin biasanya orang-orang yang datang merupakan masyarakat agraris ataupun pedagang. Dan untuk malaikat bintang utara biasanya mereka yang berkunjung adalah para nelayan. Dan yang ketiga adalah naga, merupakan lambang dari Qi yang dilambangkan sebagai penjaga daripada langit atau udara. Qi dapat masuk ke bumi dalam kehidupan manusia. Di bagian ini adalah tempat Konghucu dan di samping kanan dan kirinya terdapat para murid-muridnya. Di samping itu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berjasa dan dihormati seperti Tan Sam Chai. Kemudian terdapat papan nama yang bertuliskan tokoh-tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam renovasian kelenteng ini pada tahun 1907. Lentera merah atau lampion dalam umat Konghucu diyakini dapat memberi jalan dan menerangi rejeki bagi penggunanya.